Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cintami Vina Lumintang dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mereview tentang mata kuliah Pendidikan Agama. Sesi 1. Pengantar dan prinsip agama. Semua agama yang ada pasti memiliki prinsip kaidah agama. Akan tetapi, tidak semua memiliki persamaan prinsip yang sama dan memiliki beberapa perbedaan prinsip yang cukup mencolok. Prinsip agama dapat menjadikan kita lebih baik dan melindungi diri kita dari gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan kita. Prinsip agama berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agama serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Cara beragama. Yang pertama, tradisional. Cara ini berdasarkan tradisi, nenek moyang, dan leluhur. Yang kedua, formal. Cara ini berdasarkan formalitas atau mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi dan umumnya tidak kuat dalam beragama. Yang ketiga, rasional. Cara beragama berdasarkan rasio atau memahami ajaran agama dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Yang keempat, metode pendahulu. Cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati di bawah wahyu. Sesi kedua, filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah hadir. Fungsi agama. Agama merupakan sumber moral dan petunjuk kebenaran. Agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia dalam setiap keadaan. Agama mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, serta manusia dengan manusia. Agama merupakan tuntunan tentang prinsip salah dan benar. Agama merupakan pedoman rasa kebersamaan. Agama merupakan pedoman hidup. Beberapa hal tentang prinsip beragama. 1. Prinsip keadilan dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik. 2. Prinsip ihsan bermakna melakukan sesuatu yang paling baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. 3. Prinsip berbuat baik kepada kaum kerabat. Sesi ketiga, harkat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut para ahli agama, ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, atau hubungan vertikal, atau hubungan manusia dengan manusia, atau hubungan horizontal. Martabat manusia dalam beragama antara lain mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sadar akan kehadirannya, serta dapat membedakan antara baik dan jahat, benar dan salah, dan bertanggung jawab terhadap kemakmuran di muka bumi. Sesi 4. Konsep kemanusiaan dari Kitab Suci. Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi ini, manusia dapat menempati kedudukan dan martabatnya yang tinggi. Sesi 5. Kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya. Sesi 6. Konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Di dalam sebuah agama, sumber hukum adalah suatu hal yang sangat penting. Setiap agama pasti memiliki sumber hukum.
Sumber hukum agama itu sendiri tujuannya untuk membimbing atau menjadi acuan setiap manusia dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui agama yang dianut oleh setiap masing-masing umat manusia. Sesi 7. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains menurut Baikuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari produktif ekonomis. Sesi ke-9. Kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan karena dengan demikian akan tercipta kerukunan antar umat beragama atau keyakinan. Sesi ke-10. Agama dan solidaritas sosial di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Berkembangnya inovasi teknologi secara khusus dapat memudahkan masyarakat beragama untuk melaksanakan rutinitas ibadah. Namun tidak jarang yang kemudian keberadaan teknologi, terutama di era teknologi industri 4.0, keberadaan agama menjadi asing, bahkan pemecah belah masyarakat. Menurut Campbell 2017, media sosial bisa digunakan oleh siapa saja dan untuk kepentingan apa saja, termasuk dalam pembentukan sosial keagamaan berbasis digital. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, media digital bisa menggerakkan solidaritas sosial melalui solidaritas digital. Hadirnya platform digital justru memudahkan dalam membentuk sikap solidaritas sosial seperti digital agama, di mana konten-konten agama dapat dengan mudah disosialisasikan kepada masyarakat dan bisa menambah audiens baru serta menguatkan solidaritas jejaring sosial dalam mengikat antar anggota dan masyarakat dalam kepedulian sosial yang sama atas ketidakadilan, kezaliman, dan otoriter penguasa yang tidak berpihak kepada kebenaran. Sesi 11. Konsep kewajiban dan nilai bekerja dalam diri dan masyarakat. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang terjadi di masa yang akan datang yang timbul dari kegiatan masa lalu, entitas ketika terjadi transfer aktiva atau ketika entitas menerima jasa dari entitas lain. Dalam agama, Tuhan memerintahkan atau mewajibkan manusia di muka bumi ini untuk bekerja. Perintah ini tetap berlaku semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Sesi ke-12. Kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Orang tersebut akan bertanggung jawab pada keputusan yang telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari dirinya sendiri. Kemandirian memerlukan tanggung jawab. Mereka yang mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab, berinisiatif, memiliki keberanian, dan sanggup menerima resiko serta mampu menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Esensi kemandirian dalam masyarakat adalah potensi untuk memperoleh keuntungan dalam perlakuan khusus yang diterapkan dalam berbagai pola yang terinstitusi dalam masyarakat lokal. Keadaan inilah yang telah membuka tempat
membuka tempat selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat dalam mengaktualisasikan kemandirian masing-masing individu. Demikianlah hasil review saya tentang mata kuliah Pendidikan Agama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.